Selamat pagi, Bu Fitri. Gimana kabarnya hari ini? Gimana juga keadaan tempat pekerjaannya? Selamat pagi juga Bu Dinta. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Alhamdulillah juga di tempat kerja saya ini lingkungannya kondusif Ibu Dinta. Namun Bu Dinta, tolong dong saya dibantu. Saya ini sedang bingung Bu. Terus terang saya menghadapi salah satu murid saya ini yang anaknya agak agak super ini di luar di dalam kelas saya itu Bu. Oke, eh, bisa Ibu ceritakan murid-murid yang seperti apa, Bu? Jadi Ibu Fitri bisa menceritakan bagaimana murid-murid Ibu eh, yang masih ada masalah tadi. Iya, gini loh Ibu Dinta. Eh kan dulu saya pernah ngajar ya di kelas 3 lah. Anaknya ini sekarang naik di kelas 4 gitu. Nah, waktu saya mengajar di kelas 3 ini kebetulan sekali dulu yang saya ampu ini anaknya sih sukanya ndak masuk kelas Bu tanpa keterangan gitu. Lah, anak-anak ini akhirnya kan sering membuat ulah, tertinggal pelajaran. Terus ketika saya menjelaskan itu dianya juga esrek sendiri gitu loh, tidak memperhatikan saya. Sehingga ini kan berdampak ya Bu ya pada ini apa nilainya, pada sikapnya juga. Nah, setiap ada siswa yang laporan ke kantor guru itu sering kejadiannya ini ya diakibatkan oleh anak ini. Pasti dia selalu dan selalu yang Hmm. berbuat ulah Bu Dinta. Oke, Bu Fitri. Pasti setiap anak punya ciri khas masing-masing ya pasti. Iya, Jadi kita betul. harus lebih ekstra sabar sekali. Oh ya, Bu Fit, kalau boleh tahu, Ibu sekarang mengajar di kelas berapa ya? Iya, Bu. Kebetulan ini saya kembali eh, dipercaya lagi nih ya. Dulunya kan kelas 3 dari kelas 4 kelas 3 kelas 4. Sekarang balik lagi nih Bu Dinta, saya kelas 4. Nah, murid saya ini eh, anak didik saya yang kelas 3 itu. Ini jumlahnya ada 20 Bu Dinta. Nah, hanya satu ini anak yang memang agak sulit diatur sih Bu gitu. Hmm, baik Bu Fit. Jadi tadi Ibu bercerita kan ya di awal semester ada murid yang sering tidak masuk dan ketika di kelas maupun di luar kelas sering membuat ulah dengan temannya sehingga kadang-kadang juga ketika guru menjelaskan sering tidak memperhatikan dan sering mendapat nilai yang kurang bagus akhirnya akan anak tersebut. Jadi setiap ada siswa pasti ada lapor tentang murid ini gitu ya Bu. Kalau mereka dijahilin sama murid ini begitu ya Bu ya. Bisa Iya. diberikan contohnya Bu. Misalkan ulah apa gitu yang dia lakukan pada temannya Bu. Ya, kalau kadang di kelas sih Bu ya, ya apa benda apa saja gitu Bu yang dia sentuh, dia ambil gitu. Seperti kemarin itu yuk, apa dia bawa jangka yang ujungnya lancip itu Bu ya, yang di lah itulah Ya, kok dicubleskan ke pundak temennya toh Bu ya, temennya langsung nangis toh. Lah kan ya akhirnya wah, saya panggil gitu si anaknya. Namun ya, juga kalau dipanggil itu dia ya diem kayak kayak ngakui kesalahannya gitu. Nah itu kalau di dalam kelas Ibu. Kalau di luar kelas kadang sih anaknya gini. Ada temen yang jajan tiba-tiba itu langsung diambil direbut gitu. Kayak kayak itu apa ya sedikit caper gitu loh anaknya ini. iya. Heeh. Oke, berarti itu ya Bu yang biasa dia lakukan ya Bu ya. Jadi misalkan seperti itu, situasi ideal apa yang misalkan Ibu Fitri inginkan? Ya, kalau saya sih inginnya anak tersebut menjadi anak yang baik, Bu, yang punya tanggung jawab, yang punya rasa disiplin, bisa menghargai saya gitu sebagai gurunya, bisa menghargai teman-temannya, baik itu
apa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarganya ya Bu ya. Yang tentunya juga bisa berdampak sih pada apa karakter si anak ini dan intinya juga bisa mengubah sikap-sikapnya yang kurang baik ini menjadi sikap yang lebih baik lagi begitu Bu. Oke, Bu Fitri. Jadi Ibu kan ingin murid Ibu tadi menjadi anak yang baik, yang mempunyai sikap disiplin, tanggung jawab, bisa menghargai Ibu sebagai gurunya maupun teman-temannya, tidak usil kembali gitu ya, Bu ya. Intinya Iya. merubah sikap-sikapnya yang kurang baik itu dan bisa berperilaku yang lebih ke arah positif gitu ya, Bu ya, kira-kira ya. Iya Bu Dinda. Jadi supaya benar Bu Fitri. Jadi supaya murid itu berperilaku positif ya kan. Bu Fitri kan tadi sudah bilang kalau pengen menjadikan anak itu lebih positif lagi, lebih berubah ke arah yang lebih baik, lebih saling menghargai, tidak usil kembali dengan teman-temannya. Jadi menurut Bu Fitri supaya murid itu berperilaku yang positif dan bisa merubah sikap-sikapnya yang kurang baik tersebut, apa saja Bu yang harus Ibu lakukan kira-kira Bu? Kayaknya sih saya perlu melakukan pembinaan ya Bu ya, membina anak tersebut, terus menuntunnya, mengarahkan dan memberi perhatian pada dia gitu Bu. Seperti mendekati dia saat di kelas, terus saya mengajak ngobrol gitu ya Bu ya. Dan tidak bosan-bosan sih Ya, saya untuk selalu mengingatkannya di setiap saat gitu. Kan karena anak ini juga berasal dari keluarga yang broken home gitu, Bu. Tentunya perhatian oh ini ya, kan kurang ya didapat dari kedua orang tuanya. Apalagi si anak ini eh, tinggal hanya dengan ayahnya saja, Bu, tanpa perhatian dari ibunya. Jadi menurut saya ini kayak kayak anaknya ini minim gitu loh, minim perhatian sehingga dia itu sering membuat ulah, ya, sering buat ulah dan apa ya, butuh butuh perhatian sehingga sehingga anak ini berbuat ulah. Intinya apa ya, Bu? Caper gitu loh, Bu ya. Nah, setiap hari kayaknya juga saya harus ngobrol sih dengan anak ini, tentunya juga mengingatkan untuk dia selalu sholat 5 waktu begitu, Bu. maaf Bu Fitri, sinyal saya tiba-tiba menghilang. Iya, Bu Dinda masih bisa Ya, kok lanjut, ya. nggih. Kita masih sampai mana tadi ya Bu ya? Iya, Silakan tadi dilanjutkan lagi. Ya, tadi saya menyampaikan saya akan membina, menuntun anak tersebut, kemudian ya. mengarahkannya begitu, Ibu. Benar, langsung. Iya, saya akan Oh iya. memberikan perhatian Heeh. kepada dia dan saya akan mendekati dia saat di kelas, mengajaknya ngobrol dan tidak bosan-bosan sih untuk mengingatkannya di setiap saat. Karena anak ini Oke tadi Bu. kan berasal dari keluarga yang broken home gitu, Bu. Benar. Betul Ibu, tadi hal-hal yang Ibu lakukan tadi adalah membina, menuntun, memberi perhatian lebih, dan Ibu tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kembali agar bersikap lebih baik lagi. Nah, apakah ini sudah dilakukan sama Ibu? Iya, Bu. Saya ini sudah dari awal sudah melakukannya, Ibu. Saat dia ini, anak ini menjadi murid saya gitu. Tentunya sudah setiap hari saya lakukan di dalam kelas. Saya pun tidak bosan-bosan sih untuk mengingatkan anak ini, Bu Dinda. Oke Bu Fitri, berarti Ibu sudah berusaha ya setiap hari supaya anak ini mau bersikap positif, bersifat lebih baik, bersikap lebih bertanggung jawab, tidak usil sama temannya, begitu ya Bu ya. Lah, Iya. apakah murid ini sudah ada perubahan Bu dengan pendekatan-pendekatan Bu Fitri yang sudah Bu Fitri lakukan tadi seperti menuntun dan memberi perhatian yang lebih tadi? Apakah si murid ini ada perubahan Bu? Perubahan ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik tentunya.
Iya, alhamdulillah sih Bu. Anak ini sudah ada perubahan sih ya, meskipun tidak langsung signifikan, tapi dengan pendekatan saya yang sedikit demi sedikit tadi ada perubahannya Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kita Iya, tidak sia-sia dalam membimbing dan menuntun si anak ini. Jadi menurut Ibu kira-kira murid ini perubahannya sudah ada di level berapa ya Bu ya kira-kira menurut Ibu? kalau menurut saya sih Bu, ini anak sudah berada pada level 5 ya. Karena sih memang karena kodratnya juga ya dan karakternya yang terbawa dari rumah tadi, sepertinya kalau sampai di level 10 sih nggak mungkin Bu Dinta gitu. Jadi di level 5 ya Bu ya. Pasti Bu Fitri punya target kan ya. Murid ini harus berada di level berapa, berubah ke arah baiknya Bu. Kira-kira Bu Fitri menginginkan di level berapa lah ekspektasinya Bu Fitri seperti itu. Iya, Kira-kira. kalau kalau harapan saya sih Bu ya, anak ini sih bisa sampai di level 7. Itu pun sudah syukur alhamdulillah banget loh Bu Dinda. Karena kan ya dari awalnya masih nol gitu ya. Iya. Masya Allah, sungguh luar biasa ini Iya, Bu iya. kalau bisa sampai di level 7 ini. Alhamdulillah. Jadi memang kita sebagai guru itu harus sabar Bu ya dalam Iya, menghadapi murid-murid kita. Jadi murid-murid kita itu banyak sekali karakter mereka itu. Ada yang memang usil, memang yang mereka itu mencari perhatian Bu. Mereka pengen diperhatikan karena di rumah mungkin tidak ada perhatian dari orang tua karena ada masalah keluarga. Jadi mereka mencari perhatian kita gitu. Kita harus melakukan pendekatan-pendekatan seperti apa yang dilakukan Bu Fitri tadi. Semoga muridnya Bu Fitri ini bisa berubah sikapnya menjadi sikap yang berlaku positif ke arah yang lebih baik ya Bu tentunya iya, di sekolah amin. maupun di lingkungan rumahnya. Lalu Bu Fitri, untuk selanjutnya hal-hal apa yang harus Ibu kembangkan supaya murid ini tetap menjadi perilaku yang positif? Dan apa yang harus Ibu lakukan misalkan. Jadi kita apa yang Ibu lakukan agar anak-anak ini tidak berubah lagi sikapnya ke yang usil tadi gitu. Apa Bu yang harus Ibu lakukan? Tentunya sih saya harus seperti yang Ibu Dinta sampaikan tadi ya, bahwa saya harus menjadi seorang guru yang sabar, sabar dan sabar tadi yang sabarnya tiada habis gitu tadi. Terus Ya. juga ini tetap mengajarnya dengan penuh semangat, terus membimbingnya juga, menuntunnya, mengarahkan, serta tak bosan-bosan sih Bu untuk mengingatkannya kembali. Tentunya sih agar perhatian anak ini lebih apa ya? Perhatiannya lebih lebih ke arah yang baik gitu loh. Enggak kok karena minimnya kasih sayang dari orang tua tadi sehingga anak ini caper begitu Bu Dinda. Iya, Bu Fitri. Betul sekali. Kita harus tetap sabar, Bu, tetap semangat, tetap ikhlas. Semoga ini bagian dari amal jariah kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Oke, Bu Fitri, semoga muridnya Ibu bisa menjadi bisa berubah menjadi eh, anak yang lebih baik lagi, berperilaku positif, tidak usil kembali, berperilaku sopan, menghargai ibu, menghargai teman-teman yang lain, begitu ya Bu ya. Semoga tetap selalu Iya, istiqomah. Itu ya Bu ya, tetap semangat ya amin. untuk Bu Fitri. Iya, Bu Dinda, terima kasih Bu Dinta Terima kasih atas kembali Bu Fitri. pencerahannya ya Bu Dinta. Kita kapan-kapan sharing lagi ya Bu ya untuk masalah Iya, apapun itu untuk di dunia pendidikan ini tentunya. Oke, terima ih, kasih Bu Fit. terima kasih kembali. Oke, kita eh itu ya Bu, yang Bu Fitri ya. Ya, sekarang saya yang jadi coachnya, Bu Dinta yang Ya, menjadi kucinya. cucinya. Oke,
Kita mulai ya Bu ya. Oke, Bu Dinda. Selamat pagi Bu Fitri. Bu Fitri, saya ini agak galau sekali hari ini. Boleh ya Bu, saya meminta waktunya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Selamat pagi juga Bu Dinta. Boleh kok, monggo Bu Dinta ini mau bercerita apa? Sedang galau tentang apa ini kok? Penasaran saya. Ya, udah terlihat dari muka saya ya Bu ya. Jadi gini Iya, Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa ya murid-murid saya di kelas itu agak kurang antusias dalam pelajaran saya Bu. Jadi ya memang kan saya ngajarnya itu ngajar sejarah Bu. Jadi apalagi kalau di waktu-waktu jam-jam rawan, jam siang gitu Bu, semua pada ngantuk gitu. Kalau jam sejarah kan kebanyakan memang saya yang bercerita Bu. Jadi anak-anak itu kurang aktif, yang aktif itu malah saya gitu. iya. Karena ya tadi itu Bu, saya menjelaskan materi pembelajaran itu lah. Tetapi karena saya sering aktif di kelas, akhirnya anak-anak itu merasa ngantuk, tidak antusias, dan sering mengabaikan penjelasan dari saya gitu Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas dari saya itu kurang. Dari 60% nggak ada separuh yang mengumpulkan Bu. Saya tuh sedih. Jadi anak-anak itu sering mengabaikan saya itu saya sangat sedih. Saya tidak merasa tidak dirindukan gitu. Saya sangat sedih Bu. Iya, berarti ini kasusnya hampir sama yang pernah saya alami ya Bu Dinta ya. Kita itu sudah ngoceh dari pagi sampai siang, ternyata anak-anak ini nggak Oh, antusias begitu ya Bu. iya. Baik Bu Dinta, tadi kan intinya ya Bu Dinta tadi bercerita kalau anak didiknya Bu Dinta ini tidak antusias dan saat pengumpulan tugasnya ini masih apa ya, masih minim sekali gitu ya. Oke, Betul. nah menurut Bu Dinta nih, apa sih yang Ibu Dinta harapkan dari obrolan kita pada pagi ini? Iya, Bu. Menurut saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias, 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 antusias murid saya yang saya ajar, Bu. Kita bisa sharing gitu, Bu. Apa yang harus saya lakukan. Jadi saya mau curhat sama Bu Fitri gitulah istilahnya. Iya. Nah, ini Bu, menurut Bu Dinta ya, kiranya sih hal-hal apa saja yang ini yang ada dalam diri Bu Dinta ini ya, yang membuat murid-murid Bu Dinta ini kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Dinta. Mungkin Bu Betul, Bu Dinta pernah Fitri. Kalau merefleksikan diri gitu, ya apa yang menjadikan murid-murid ini kok tidak semangat, mengantuk pada saat pembelajaran sejarahnya bersama Bu Dinta seperti itu. Iya, Bu. Kalau saya ingat kembali itu mungkin hal yang menyebabkan anak-anak kurang antusias itu mungkin yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi, pembelajaran saya itu sedikit membosankan, Bu, karena bercerita itu ya, kita Iya, membicarakan tentang masa lalu, tentang peristiwa yang sudah terjadi iya gitu. begitu. Jadi terlalu monoton gitu. Saya terlalu dominan untuk berbicara. Jadi mereka mungkin agak bosan gitu ya, Bu. Mungkin ya. Iya Bu Dinta. Lah, ini Bu Dinta, kira-kira apa yang dapat Bu Dinta lakukan supaya anak didik Bu Dinta ini antusias dalam mengikuti pelajarannya Bu Dinta? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu ya mungkin. Yang asik, yang tidak monoton, dan pasti tidak membosankan mungkin gitu Bu. Memang saya kurang aktif dalam akhir-akhir ini Bu. Saya mengejar materi itu tadi. Jadi saya itu terlalu fokus pada materi pembelajaran tanpa memperhatikan anak-anak itu seneng apa enggak dengan pelajaran saya. Gitulah ternyata dari saya lihat itu antusiasnya mereka kurang. Jadi mereka masih nilainya walaupun saya sudah menjelaskan panjang lebar A sampai Z gitu ya. Iya. Ternyata mereka masih belum paham. Jadi pembelajaran itu enggak bermakna bagi mereka. Jadi mungkin itu ya Bu ya. Saya harus itu lagi.
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Bu mungkin. Hmm. Iya, saya sependapat ini dengan idenya Ibu ya. Nah, lalu menurut pendapatnya Bu Dinta ini, apa sih yang bisa membuat murid-murid ini merasa asik dan tidak bosan pada pembelajarannya Bu Dinta? Menurut saya pembelajaran tadi yang sudah saya katakan ya, Iya, yang awalnya berpusat pada guru atau yang lebih dominan adalah saya, mungkin akan bisa saya ubah pembelajaran ini bisa terpusat pada murid gitu. Jadi murid ini saya minta untuk aktif dalam pelajaran biar mereka nggak ngantuk, biar mereka antusias lagi. Misalkan saya selipi dengan ice breaking ataupun games-games gitu ya Bu ya supaya pembelajaran lebih asik dan menarik gitu mungkin ya Bu ya. bagus sekali tadi yang di apa unek-unek yang solusi yang Bu Dinta tawarkan ya. Terus Bu Dinta, untuk tugasnya ini gimana Bu Dinta? Yang Bu Dinta berikan ke anak didiknya sehingga anak didiknya ini menjadi kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Iya, saya sadari ya Bu ya, memang saya akhir-akhir ini memberikan tugas itu yang terlalu banyak mungkin. Jadi tugas-tugas ini mungkin mereka kurang waktunya ya mungkin. Jadi karena anak SMA itu kan jam 3 baru pulang sampai Iya, rumah sudah capek, sudah ngantuk gitu ya Bu. iya Mungkin betul. tugas-tugas saya itu terlalu banyak dan siswa tidak semua bisa mengirim tugasnya melalui online. Kadang kan memang anak dari desa kan terbatas ya Bu pakai datanya. Mungkin ya mereka keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Seperti itu. Kadang susah sinyal juga ada Bu. Itu di tempat kami mengajar itu. Berarti banyak faktor yang Bu Dinta alami Mm-mm. dalam anak-anak ini mengirimkan tugasnya. Kalau boleh tahu Bu Iya. Dinta, media pengumpulan tugas yang Bu Dinta berikan ini seperti apa? Saya biasanya ini memberikan tugas, mereka saya suruh ngevlog atau membuat video Bu tentang materi yang sudah kita pelajari. Lalu mereka saya suruh untuk mengupload misalkan di YouTube, di IG mereka dan di TikTok maupun bisa melalui Google Form gitu Bu. Iya, yang seperti Bu Dinta utarakan tadi kan ada juga yang karena berbasis internet, ada yang terkendala jaringan ya karena di Hmm, desa tadi ya. mungkin ada alternatif lain dari Bu Dinta untuk mengirimkan tugas-tugas tersebut selain yang berbasis jangan digital Bu Dinta. Saya pikir banyak ya Bu. Saya sudah mencoba menggunakan berbagai cara, antara lain mengirimkan melalui pengumpulan tugas secara manual, misalkan secara offline. Jadi mereka selain mengumpulkan video, mereka bisa membuat infografis. Boleh mereka secara manual, dibuat peta konsep, di ditulis di kertas manila, boleh juga di Canva seperti itu. Cuma dalam pengumpulan tugas itu, selain video, saya juga biasanya mungkin bisa ya untuk voice note gitu ya Bu, bisa dikirimkan melalui WA. Kalau melalui WA voice note kan itu tidak memakan kuota yang banyak kan Bu. Ya, karena di sini kan di pedesaan, jadi ya seperti saya katakan tadi, anak-anak itu kebanyakan tidak punya paket internet untuk mengupload video. Kalau mengupload video kan banyak paket data yang harus kita habiskan. Jadi mungkin saya bisa memberi waktu yang lebih juga buat anak-anak untuk mengupload tadi. Kan di sekolah disediakan wifi, tapi mungkin wifi-nya kan terbatas. Jadi Iya. harus gantian gitu. Mungkin seperti itu sih Bu, saya akan memberikan waktu yang lebih lama lagi dalam pengumpulan tugas itu. Betul sekali apa yang diutarakan Bu Dinta. Banyak sekali cara yang digunakan untuk pengumpulan tugas ya. Eh, Mm-mm. ini eh, tentunya akan berdampak juga pada keantusiasan anak dalam mengikuti pembelajaran seperti itu Bu Dinta. Menurut Bu Dinta nih, kira-kira perubahan yang Bu Dinta lakukan ini sudah pada level berapa ya?
Mungkin sudah ada di angka 5 ya Bu, karena memang eh, di sini terlihat dari kodrat alam dan karakter anak-anak, mungkin dari rumah sudah seperti itu. Kalau misalkan di angka 10 itu sepertinya masih masih belum Bu, gitu. Oke, berarti di level 5 ya Bu Dinta. Kira-kira ini Bu Nah, Dinta mau menargetkan sampai level berapa ini? hmm, berada di level 7 saja saya sudah bersyukur Bu. Alhamdulillah saya sudah bersyukur, Iya. sudah senang. Heeh. Oke, kalau demikian Bu Dinta, rencana apa yang akan Bu Dinta lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi mungkin ya Bu ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan lagi dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang sekiranya meningkatkan aktivitas belajar anak itu lebih meningkat. Saya juga akan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti video, infografis, ataupun eh, apa namanya sesuai bakat murid, dan istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa atau memang dia senang melakukan tugasnya atau mengerjakan tugasnya itu, misal dalam bentuk poster seperti itu Bu. Oh, bagus sekali sih rencana Bu Dinta akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga berhasil ya Bu ya. Nah, ini menurut Bu Dinta nih, komitmen apa yang akan Bu Dinta dalam merencanakan pembelajaran ini? Ya, saya sudah berkomitmen Bu, mulai dari diri saya sendiri. Saya kalau pengen merubah murid saya harus merubah diri saya sendiri, memperbaiki cara mengajar saya sendiri. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan sumber seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengeksplorasi materi sehingga murid saya ini dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi yang sudah saya jelaskan tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan semua pemilihan sumber belajar pada mereka biar mereka tidak bosan seperti itu Bu. Bagus, bagus sekali. Ini saya sangat mendukung apa yang menjadi komitmennya Bu Dinta. Semoga apa yang sudah menjadi komitmen Bu Dinta ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Bu Dinta inginkan Oke, ya. Bu. Terima kasih ya Bu Fitri atas waktunya. Saya sudah tidak galau lagi sekarang. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin, amin, amin. Iya, Terima kasih Bu Fit. terima kasih kembali Bu Dinta.